Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan Kak YR. Nah, di video kali ini kakak akan membahas tentang kisi-kisi ujian madrasah kelas 9. Nah, itu untuk materi himpunan, harga jual dan harga beli, kemudian perbandingan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tonton video ini sampai habis ya, agar adik-adik lebih bisa memahami tentang materi kisi-kisi ujian madrasah kelas 9. Nah, khususnya untuk himpunan, harga jual dan harga beli, serta perbandingan. Oke adik-adik, nah kita lanjut materi himpunan untuk kisi-kisi ujian madrasah kelas 9. Nah ini untuk soal yang pertama. Di suatu kelas terdapat 40 siswa, 20 diantaranya menyukai matematika, 25 menyukai bahasa Inggris, 3 anak tidak menyukai matematika dan bahasa Inggris. Berapa anak yang menyukai kedua pelajaran tersebut? Nah artinya ini dalam himpunan ini itu ada 2 buah pelajaran yang disukai anak-anak, ada matematika, ada bahasa Inggris. Nah ada yang tidak suka, ada yang suka kedua-duanya. Nah yang ditanya soal di sini yang suka kedua-duanya ya. Nah agar adik-adik lebih memahami tentang himpunan ini, itu alangkah baiknya kita buatkan dalam bentuk diagram Venn. Nah kita coba jawab ya. Jawab. Nah diagram Venn itu dia berupa kotak. Nah, boleh dibuatkan seperti persegi panjang ini. Nah, sebelah kiri pojok atas ini boleh isikan semua anaknya dulu. Di sini anaknya ada 40 siswa, berarti di sini 40. Nah, itu terdapat matematika dan bahasa Inggris, berarti ada 2 himpunan yang mempunyai irisannya. Nah, ini yang pertama ini kakak misalnya aja dengan matematika, itu singkatannya dengan M. M itu sebanyak 20 siswa, berarti M sama dengan 20. Kemudian ada 25 bahasa Inggris. Nah, yang lingkaran yang kedua ini, nah kita misalkan aja dengan bahasa Inggris atau BI itu sebanyak 25 anak. Nah, kemudian ada 3 anak yang tidak menyukai. Berarti kalau tidak menyukai artinya dia di luar himpunan lingkaran ini. Nah, 3-nya itu di luar aja. Yang di tengah-tengah ini itu dia yang irisan, yang suka matematika dan suka bahasa Inggris. Nah, ini kita misalkan aja dengan X ya. Nah, nilai X-nya itu yang ditanya di soal ini. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Nah, agar adik-adik lebih memahami tentang ini, tonton video ini sampai habis ya. Nah, langkah pertama, semua anak yang ada di kelas itu kurangi dulu dengan yang tidak menyukai. Berarti di sini 40 dikurang 3. Nah, itu akan sama juga dengan banyak anak keseluruhan. Banyak anak yang suka matematika dijumlahkan dengan banyak anak yang suka bahasa Inggris. Nah, kemudian dikurangi dengan X-nya ini. Nah, boleh M tambahkan dengan yang suka bahasa Inggris, kurangkan dengan X yang suka kedua-duanya. Nah, 40 kurang 43 berarti ini 37. Kemudian sama juga dengan M-nya 20 ditambah bahasa Inggrisnya 25 dikurangkan dengan X. Nah, 37 sama dengan 20 tambah 25 berarti 45 dikurangkan dengan X. Nah, maka nilai X aja di sini itu bisa kita pindah ruaskan ya. Min X pindah jadi positif X. Nah, ini 45-nya tetap. Nah, 37 positif pindah menjadi kurang 37. Nah, maka nilai X-nya di sini itu sama juga dengan 45 kurang 37 yaitu 8 orang. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini itu 8 orang yang menyukai matematika dan bahasa Inggris. Oke, bagaimana adik-adik? Gampang bukan? Nah, seandainya masih ada yang ragu tentang ini, boleh nanti komen di kolom komentar ya. Baik adik-adik, nah seandainya adik-adik sudah bisa soal yang pertama tadi, nah soal yang kedua ini boleh dicari sendiri ya. Nah nanti bisa disamakan dengan soal kakak. Nah seandainya adik-adik belum mengerti tentang soal yang pertama, nah boleh simak video kakak ini sampai selesai ya. Nah kita coba jawab sama-sama untuk soal yang kedua. Jawab. Nah, di sini kakak punya soal, di pesantren Darul Muwahhidin terdapat 60 santriwati kelas 9. Nah, 15 orang diantaranya menyukai silat, 50 orang menyukai panah, 5 orang tidak menyukai olahraga panah ataupun silat. Nah, banyak santriwati yang menyukai kedua olahraga tersebut adalah, nah berarti mirip dengan soal yang tadi ya. Nah, agar lebih memahami tentang himpunan ini, nah langkah pertama kita buatkan dulu diagram Venn-nya. Nah, berarti dia berupa kotak. Nah, untuk kiri pojok atas, nah silakan isikan berapa banyak siswa seluruhnya. Di sini ada 60, berarti ini 60. Nah, kemudian dia ada yang menyukai silat dan panah, ada 2 buah himpunan. Nah, ini silat, ini panah, yang dicari yang di tengah-tengahnya ini ya. Nah, kakak singkat S aja. Silat di sini ada 15 orang, panah ada 50 orang, berarti P-nya 50. Dan tidak menyukai 5 orang. Nah, berarti tidak menyukai di luarnya ini. Yang di tengah-tengah ini itu X. Yang menyukai kedua-duanya. Nah, nilai X-nya itu yang ditanya.
Nah, untuk menjawab soal ini, berarti banyak siswa keseluruhan ini kita kurangkan dulu dengan yang tidak suka. Nah, 60 kurangkan dengan 5 akan sama juga dengan yang banyak anggota silat itu ditambahkan dengan banyak anggota panah. Nah, dikurangkan dengan X yang menyukai kedua-duanya. Nah, 60 dikurang 5 berarti 55 sama juga dengan silatnya di sini 15 ditambah P panahnya di sini 50 dikurangkan dengan X. Nah, berarti 55 sama juga dengan 15 tambah 50, 65 dikurangkan dengan X. Nah, kita mau cari X, berarti bisa pindah ruaskan aja. X sama juga dengan 65 dikurangkan dengan 5. Maka nilai X-nya di sini 10. Nah, maka banyak anak yang menyukai kedua olahraga ini adalah 10 orang. Bagaimana adik-adik? Nah, gampang bukan? Oke, seandainya ada yang ragu, boleh komen di kolom komentar ya. Baik adik-adik, dan kita coba kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang harga jual dan harga beli. Nah, di sini kakak punya soal, seorang anak menjual HP-nya seharga 2.800.000. Nah, serta mengalami kerugian 20%. Harga pembelian HP tersebut adalah. Nah, berarti yang diketahui di sini itu ada harga jual. Nah, di sini kakak singkat aja H jual itu 2.800.000. Nah, kemudian dia rugi 20%. Nah, kalau kerugian itu biasanya dari harga beli ya. Nah, yang ditanya di sini harga beli. Nah, harga belinya itu yang ditanya. Harga pembelian. Oke, kita coba jawab. Nah, untuk mencari harga beli di sini, kakak ingatkan rumus singkatnya itu sama juga dengan 100. Nah, dibagi 100 dikurangkan dengan persen ruginya. Nah, kemudian baru dikalikan dengan harga jual. Nah, di sini dia ruginya 20%, berarti 100 dibagi 100 dikurang 20. Nah, baru dikalikan dengan harga jualnya di sini 2.800.000. Nah, maka ini bisa kita lanjutkan pengerjaannya. 100 dibagi 100 dikurang 200 berarti 80, baru dikali dengan 2.800.000. Nah, untuk memudahkan adik-adik menghitung angka yang agak besar ini, itu boleh disederhanain dulu ya, atau dicoret dulu. Nah, biar gampang kalau dia banyak nolnya, nah coret dulu nolnya. Ini di bawahnya 80, ini 100, berarti nolnya bisa hilang dulu sama-sama 1. Kemudian 10 sama 8 bisa sama-sama dibagi 2 ya. Nah, 10 bagi 2-nya dapat 5, 8 bagi 2-nya dapat 4. Nah, kemudian ada 28, di sininya ada 4. Berarti bisa dicoret juga, 28 dibagi 4 berarti dapat 7. Nah, maka angka yang bersisa itu tinggal kita kalikan. 5 kali 7 itu 35. Nah, tinggal ditambahin nolnya yang bersisa. Ini sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita kasih titik di belakang. Nah, maka ketemu di sini harga belinya itu sebesar 3.500.000. Oke, bagaimana adik-adik? Nah, seandainya ada yang ragu, boleh komen di kolom komentar ya. Oke adik-adik, nah kita lanjut ke soal kedua untuk harga jual dan harga beli ya. Nah, kita coba jawab. Di sini kakak punya soal, karena suatu hal seorang peternak menjual kerbaunya seharga 24 juta. Berarti di situ ada harga jual. Nah, 24 juta. Nah, kemudian ia mengalami kerugian 20%. Nah, berarti ini persen ruginya itu 20%. Nah, berapakah harga pembelian kerbau tersebut? Berarti yang ditanya harga beli. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, nah itu tadi sudah kakak jelasin. Untuk harga beli itu sama juga dengan 100. Nah, ini dibagi dengan 100 dikurangkan dengan persen ruginya karena dia rugi ya. Kemudian kita kalikan dengan harga jual. Nah, di sini kita lanjutin 100-nya tetap. Nah, ini 100 kurangkan persen rugi. Ruginya di sini itu 20%. Nah, boleh kakak hitung aja langsung ya. 100 kurang 20 berarti dia 80. Nah, tinggal dikalikan di sini dengan harga belinya, harga jualnya, maaf. Harga jualnya di situ 24 juta. Nah, ini bisa kita kalikan langsung, bisa kita sederhanakan juga ya. Agar lebih gampangnya, nah kakak sarankan sederhanakan aja atau dicoret aja. Nah, ada 0 di sini, berarti 0 ini boleh dicoret sama 0 juga. Ada angka 24 dengan 8, itu dia bisa habis dibagi. Nah, 24 dibagi 8 itu dapat
3. Nah, berarti di sini 3 kali 1, 3. Nah, maka 0 yang bersisa itu kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 0-nya ada 7. 5, 6, 7. Nah, kita kasih titik dari belakang ya. Nah, berarti di sini harga belinya itu 30 juta. Oke, sampai sini kalau ada adik-adik yang ragu boleh komen di kolom komentar ya. Oke adik-adik, nah di sini kakak punya soal kisi-kisi ujian madrasah kelas 9 tentang perbandingan senilai. Nah, soal yang pertama, sebuah mobil dapat menempuh jarak 320 km dalam waktu 8 jam. Nah, jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 10 jam adalah. Nah, ini perbandingannya antara jarak dan waktu. Kalau jaraknya semakin jauh, itu pasti waktunya semakin lama ya. Kalau jaraknya dekat, itu waktunya juga sedikit. Nah, di sini bisa kita tuliskan untuk menjawabnya. Nah, 320 km itu dapat ditempuh dalam waktu 8 jam. Nah, kemudian yang kedua di sini, jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 10 jam. Berarti jaraknya yang ditanya itu dalam waktu 10 jam. Nah, ini bisa kita misalkan aja dengan X itu yang ditanya itu ya. Nah, maka untuk perbandingan senilai ini, semakin lama waktu mengendarainya, maka jaraknya nanti itu semakin jauh. Atau semakin jauh jaraknya, maka waktunya semakin lama. Makanya dia disebut dengan perbandingan senilai. Nah, cara menghitungnya itu cukup kita bandingkan satu-satu yang sejenisnya ini. Nah, 320 kita bandingkan dengan X, itu dia akan sama juga dengan 8 jam kita bandingkan dengan 10 jam. Nah, cara menyederhanakan persamaan ini, itu bisa dikali silang langsung, bisa dicoret agar angkanya lebih kecil ya. Nah, di sini kakak nyaranin agar adik-adik mencoretnya aja atau menyederhanakannya aja. Nah, yang mana yang boleh dicoret atau disederhanakan itu yang boleh bagian atas ini dengan bagian bawah atau pembilang dengan penyebut. Nah, boleh kakak tandain di sini, itu yang boleh dicoret atas dengan bawah. Nah, kalau tidak, sebelah kiri sama dengan sebelah kanan sama dengannya. Nah, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, ini kakak kasih tanda aja biar lebih ingat ya. Nah, kalau silang itu jangan dicoret ya adik-adik, karena dia silang itu dia nanti kita kali. Nah, jadi kita coba dulu sederhanain atas bawah atau kiri kanan, boleh salah satu terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat angka yang lebih gampang. Nah, misalnya 8 sama 10 itu bisa sama-sama kita bagi 2 ya. Nah, 8 bagi 2 berarti ini dapatnya 4, 10 bagi 2 ini dapatnya 5. Nah, kemudian kita lihat lagi kiri dengan kanannya. Ada 320, ada 4. Berarti 32 sama 4 bisa kita coret juga, sama-sama bagi 4 ya. Nah, 4 bagi 4-nya dapat 1, 32 bagi 4 itu dapat 8. Nah, ini masih bersisa 0-nya. Nah, kalau nggak ada yang bisa dicoret lagi, baru dia kita kali silangkan. Nah, di sini angka 1 kali ke X, berarti X sama juga dengan, nah ini 80 kalikan ke 5, berarti 8 kali 5, 40, tambah 01, jadinya 400. Karena satuannya di sini dalam kilo, berarti jawabannya 400 kilometer. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 1. Bagaimana, paham kan nih adik? Nah, kalau ada yang ragu atau yang bingung tentang soal ini, boleh nanti komen di kolom komentar ya. Nah, itu tadi jawaban untuk soal nomor 1. Nah, sekarang soal nomor 2. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 450 km itu dalam waktu 9 jam. Nah, jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut dalam waktu 15 jam adalah. Nah, silakan adik-adik coba di kolom komentar ya. Nah, di sini kakak bantuin 450 km itu dalam waktu 9 jam. Nah, sekarang jarak yang dapat ditempuh mobil dalam waktu 15 jam. Nah, di sini jaraknya yang ditanya dalam waktu 15 jam. Nah, silakan ada di komen jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Baik adik-adik, nah sekian video dari kakak untuk hari ini, yaitu tentang himpunan, harga jual dan harga beli serta perbandingan. Nah, tunggu video kakak yang lainnya ya. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Dan jangan lupa untuk kasih like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya adik-adik selalu memperoleh informasi terbaru mengenai materi pelajaran matematika yang lainnya. Nah, share juga ke teman-temannya ya, mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat bagi mereka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.